Halo sahabat misteri, selamat datang di channel Aneka Cerita Horor. Di sini, kamu akan menemukan berbagai kisah menyeramkan, mulai dari cerita rakyat, pengalaman nyata, hingga cerita-cerita horor yang penuh misteri dan bikin merinding. Siapkan dirimu, karena setiap cerita akan membawamu masuk ke dunia yang tak terlihat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah horor terbaru dari kami. Selamat menonton, mendengarkan, dan selamat merasakan ketegangan. Ada awal tahun 1990-an, di sebuah desa terpencil yang dikenal warga sebagai Desa G, wilayah Cirebon Timur, hiduplah seorang pria bernama Pak Tarjo. Ia tinggal bersama istrinya, Bu Raminah, dan dua anaknya, Wawan dan Siti, di sebuah rumah reot berdinding anyaman bambu. Lantainya masih tanah, dan saat hujan turun, air sering merembes masuk dari sela-sela atap yang bocor. Pak Tarjo hanyalah buruh serabutan. Kadang ia membantu di sawah milik orang lain, kadang mencari kayu bakar di hutan, atau menjadi kuli angkut di pasar desa. Namun penghasilannya tak pernah cukup. Seringkali, mereka hanya makan nasi dengan lauk tempe tipis atau bahkan hanya garam. Kehidupan yang serba kekurangan membuat Pak Tarjo tak pernah lepas dari cibiran. Hampir setiap hari, selalu ada saja ucapan yang menusuk, seolah kemiskinannya adalah bahan hiburan bagi orang lain. Suatu pagi, saat Pak Tarjo sedang memanggul kayu bakar dari hutan, ia berpapasan dengan beberapa tetangga di jalan desa. "Kerja keras, Jo. Jangan malas terus," ejek salah satu dari mereka sambil tertawa kecil. Yang lain ikut menimpali, nada suaranya penuh sindiran. "Iya, dari dulu begitu-begitu saja. Kapan majunya?" Pak Tarjo hanya menunduk. Langkahnya dipercepat, meski pundaknya terasa semakin berat, bukan hanya karena kayu yang ia bawa, tapi juga karena kata-kata itu. Namun yang paling menyakitkan justru datang dari keluarganya sendiri. Suatu sore, saat berkumpul di rumah saudara, kakaknya melontarkan kalimat yang membuat suasana seketika hening. "Kasihan anak istrimu hidup sengsara terus," ucapnya dengan nada meremehkan, tanpa sedikit pun rasa iba. Beberapa orang yang mendengar hanya tersenyum kecut. Tak ada yang membela. Pak Tarjo terpaku. Tangannya mengepal, namun ia tak berkata apa-apa. Ia memilih diam. Setiap kata itu, seperti paku yang ditancapkan perlahan ke dalam hatinya. Malam itu, saat ia duduk sendiri di depan rumahnya yang sederhana, Pak Tarjo menatap kosong ke arah kegelapan. Angin malam berhembus pelan, namun tak mampu meredakan gejolak di dalam dadanya. Ia merasa dipermalukan, diremehkan, dan seolah tak dianggap sebagai manusia yang layak dihargai. Dalam diam, sesuatu mulai tumbuh di dalam dirinya. Bukan hanya kesedihan, tapi juga luka yang perlahan berubah menjadi tekad dan dendam yang belum ia sadari sepenuhnya. Hingga suatu malam, saat ia duduk termenung di warung kopi pinggir desa, ia bertemu dengan Sugimin, pria yang dikenal pendiam dan misterius. Sugimin memperhatikan wajah kusut Pak Tarjo. "Hidupmu berat ya, Jo?" tanyanya pelan. Pak Tarjo mengangguk lemah. "Aku cuma ingin hidup layak, Min, tapi sepertinya nasibku begini terus." Sugimin tersenyum tipis, lalu mendekat. "Ada jalan cepat untuk kaya, tapi tidak semua orang berani." Pak Tarjo langsung menatapnya penuh harap. "Apa itu?" Sugimin berbisik, "Pesugihan sate gagak." Sugimin menjelaskan panjang lebar. Ritual itu harus dilakukan di hutan larangan, pada malam tertentu. Pak Tarjo harus menangkap gagak hitam, menyembelihnya dengan tata cara khusus, lalu membakar dan menjualnya kepada makhluk tak kasat mata. Pembelinya bukan manusia. Uangnya nyata. Namun ada syarat, Pak Tarjo harus siap menerima konsekuensi di kemudian hari. Dengan hati yang sudah penuh luka dan dendam, Pak Tarjo akhirnya menyetujui. Malam Jumat Kliwon menjadi awal perjanjiannya. Di tengah hutan larangan yang sunyi, di bawah pohon besar yang menjulang tinggi, Pak Tarjo menjalankan ritual. Suara gagak terdengar bersahut-sahutan,
angin berhembus dingin, dan suasana terasa sangat mencekam. Saat gagak pertama disembelih, ia merasakan sesuatu yang aneh, seolah ada banyak mata yang mengawasinya dari kegelapan. Namun ia tetap melanjutkan. Pesugihan sate gagak itu pun dimulai. Beberapa hari setelah ritual itu dilakukan, suasana desa G masih berjalan seperti biasa. Warga beraktivitas seperti hari-hari sebelumnya, tanpa mengetahui bahwa sesuatu yang ganjil telah dimulai. Di sebuah pinggir jalan desa yang sepi, tepat di bawah pohon besar yang sudah tua, Pak Tarjo mulai membuka lapak kecilnya. Hanya sebuah gerobak sederhana, arang yang menyala merah, dan tusukan-tusukan sate dari daging gagak yang tampak kehitaman. Asap tipis mengepul perlahan ke udara. Pak Tarjo berdiri di belakang gerobaknya, matanya sesekali melihat ke kiri dan kanan. Tak ada satupun pembeli. Jalan itu memang jarang dilalui, apalagi menjelang malam. Namun ia tetap membakar sate itu satu persatu, mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Sugimin. Suara bara arang berderak pelan. Waktu berlalu, 1 jam, 2 jam. Tak ada yang datang. Tak ada suara langkah. Tak ada manusia. Hanya angin malam yang berhembus dingin, dan sesekali suara gagak terdengar dari kejauhan. Pak Tarjo menelan ludah, mencoba menahan rasa takut yang perlahan merayap di dalam dirinya. Hingga akhirnya, ia menutup lapaknya malam itu dengan perasaan campur aduk, antara ragu, takut, dan harapan. Keesokan paginya, matahari baru saja terbit, cahayanya menembus sela-sela pepohonan. Pak Tarjo berjalan menuju gerobaknya dengan langkah pelan. Hatinya berdebar, seolah ada sesuatu yang menunggunya. Saat ia sampai, ia tertegun. Di atas meja gerobaknya, tergeletak beberapa lembar uang. Bukan sedikit. Tangannya gemetar saat mengambil uang itu. Ia melihat ke sekeliling. Sepi. Tak ada siapa-siapa. Tak ada jejak. Tak ada tanda-tanda bahwa seseorang pernah datang. Siapa yang beli? Gumamnya pelan. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Namun di balik rasa takut itu, ada perasaan lain yang muncul. Harapan. Hari demi hari berlalu. Setiap malam, Pak Tarjo kembali berjualan di tempat yang sama. Membakar sate gagak dalam diam, ditemani angin dan suara malam yang mencekam. Dan setiap pagi, uang itu selalu ada. Jumlahnya semakin banyak. Tanpa pernah ada satupun pembeli yang terlihat. Tanpa suara transaksi. Tanpa jejak. Seolah yang membeli bukanlah manusia. Pak Tarjo kini mulai mengerti. Perjanjian itu benar-benar telah berjalan. Dalam beberapa bulan saja, hidupnya berubah drastis. Ia merenovasi rumahnya menjadi rumah tembok permanen. Ia membeli sepeda motor, bahkan kemudian mobil bak terbuka untuk usaha. Istrinya mulai memakai perhiasan emas, anak-anaknya sekolah dengan perlengkapan lengkap. Beberapa tahun berlalu, kekayaannya semakin meningkat pesat. Pak Tarjo membuka usaha toko sembako, membeli sawah luas, dan menjadi salah satu orang terkaya di desa. Namun perubahan itu juga mengubah sikapnya. Ia yang dulu rendah hati kini menjadi angkuh. Saat bertemu dengan tetangga yang dulu mengejeknya, ia berkata dengan nada tinggi, "Sekarang siapa yang miskin? Jangan cuma bisa ngomong." Kepada saudara-saudaranya, ia bahkan lebih kejam. "Dulu kalian hina aku. Sekarang lihat siapa yang berhasil." Ia mulai menjauh dari warga, merasa dirinya lebih tinggi. Bahkan ia jarang ikut kegiatan desa, merasa tidak perlu berbaur dengan orang-orang kecil. Namun setelah beberapa tahun, hal-hal aneh mulai terjadi. Awalnya kecil. Suara gagak sering terdengar di malam hari, bertengger di atap rumahnya. Lalu bayangan hitam mulai terlihat sekilas di sudut-sudut rumah. Semakin lama, semakin parah. Setiap malam, Pak Tarjo mendengar suara langkah di luar rumah.
Kadang seperti banyak orang berdatangan. Ia pernah mengintip dari jendela dan melihat sosok-sosok hitam berdiri di dekat tempat ia biasa berjualan sate gagak. Wajah mereka tak jelas, namun mata mereka menyala merah. Teror semakin menjadi. Anak-anaknya sering menangis ketakutan karena melihat tamu tak diundang. Istrinya sering kerasukan, berbicara dengan suara yang bukan miliknya. "Mana sate kami? Mana janji kalian?" Suara itu keluar dari mulut Bu Raminah. Pak Tarjo mulai kehilangan ketenangan. Setiap malam menjadi mimpi buruk. Ia tak bisa tidur, tubuhnya lemas, pikirannya kacau. Hingga akhirnya, ia ingat pada satu hal, peringatan Sugimin. Mereka akan menagih. Dengan penuh ketakutan, Pak Tarjo akhirnya memutuskan mencari pertolongan. Ia mendatangi seorang ustadz yang dikenal bijak dan memiliki ilmu agama yang kuat di desa sebelah. Dengan tubuh gemetar, ia menceritakan semuanya. Ustadz itu mendengarkan dengan serius, lalu berkata, "Kamu telah membuka pintu yang seharusnya tidak dibuka. Tapi selama kamu mau bertaubat dan bersungguh-sungguh, insya Allah masih ada jalan." Proses pengobatan pun dimulai. Pak Tarjo diminta menghentikan seluruh aktivitas pesugihan. Semua peralatan ritual harus dimusnahkan. Ia juga diminta memperbanyak ibadah, sholat, zikir, dan membaca ayat-ayat suci. Setiap malam, ustadz datang ke rumahnya untuk melakukan ruqyah. Saat ruqyah dilakukan, gangguan semakin menjadi. Suara teriakan terdengar dari sudut rumah. Benda-benda bergerak sendiri. Bahkan Pak Tarjo sempat kerasukan, tubuhnya bergetar hebat. Namun ustadz terus membaca doa dengan tegas. "Keluar kalian. Ini bukan tempat kalian." Proses itu berlangsung berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Perlahan, gangguan mulai berkurang. Suara-suara menghilang. Bayangan hitam tak lagi terlihat. Keluarga Pak Tarjo mulai merasa tenang kembali. Namun ada harga yang harus dibayar. Kekayaan Pak Tarjo perlahan habis. Usahanya bangkrut, sawahnya dijual, dan ia kembali hidup sederhana. Namun kali ini, hatinya berbeda. Ia menjadi lebih rendah hati. Ia meminta maaf kepada tetangga dan saudara yang pernah ia hina. "Aku salah, aku terlalu sombong," ucapnya dengan tulus. Warga pun mulai menerima kembali kehadirannya. Kini, Pak Tarjo hidup sederhana, namun tenang. Ia lebih sering terlihat di masjid, membantu warga, dan menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Ia akhirnya mengerti satu hal penting, bahwa kekayaan yang datang dari jalan gelap hanya akan membawa penderitaan. Dan ketenangan sejati tidak pernah bisa dibeli. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir cerita di channel Aneka Cerita Horor. Semoga kisah yang kami bagikan tadi bisa memberikan sensasi tegang, rasa penasaran, dan tentunya pengalaman seram yang tak terlupakan. Jika kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share ke teman-temanmu. Tulis juga di kolom komentar, cerita seperti apa yang ingin kamu dengarkan selanjutnya. Ingat, tidak semua yang kita lihat itu nyata, dan tidak semua yang tak terlihat itu tidak ada. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Selamat malam, dan hati-hati di setiap langkahmu.